A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita mempelajari bahasa Arab mulai daripada yang paling dasar dulu. Kita mengenali terlebih dahulu cakupan-cakupan bahasa Arab. Jadi teman-teman sekalian, bahwa bahasa Arab, al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab itu pokok intinya memiliki dua unsur. Jadi bahasa Arab tidak lepas daripada yang namanya nahwu dan juga shorof. Nahwu dan juga shorof. Nah, nahwu nanti kita akan jabarkan apa itu nahwu, apa pengertiannya, dan juga apa keutamaannya. Sedangkan untuk saat ini kita tidak sedang membahas panjang lebar shorof, karena shorof nanti itu ada pembahasan lanjutannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa inti daripada shorof itu adalah perubahan sebuah kata. Nah, jadi inti daripada shorof yaitu as-sorfu, ya, as-sorfu yaitu adalah perubahan sebuah kata. Contoh saya mengatakan fa'ala. Contoh saya mengatakan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, fa'lan. Nah, dari kata fa'ala ke kata yaf'alu dan berubah menjadi fa'lan, itu adalah perubahan kata yang disebut sebagai as-sorfu. Nah, fa'ala itu artinya adalah telah berbuat, sedangkan yaf'alu sedang berbuat, dan fa'lan perbuatan itu sendiri. Nah, perubahan inilah yang disebut sebagai shorof. Namun insya Allah kita untuk saat ini bagi pemula kita akan mengawali dengan mempelajari an-nahwu. Apa itu nahwu? Karena kan seperti yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita perlu dulu mengenali apa sih yang dimaksud dengan nahwu itu. Yang pertama kita pelajari sedikit demi sedikit. Nahwu fil lughati, nahwu secara bahasa ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah al-jihatu, yang kedua adalah asyibhu. Yang pertama adalah al-shibahu, yang kedua adalah al-jihatu. Nah, apa itu al-jihatu? Al-jihatu itu biasa juga disebut sebagai arah. Nah, jadi nahwu secara bahasa yang pertama bermakna arah, al-jihah. Yang kedua bermakna asyibhu atau serupa. Bisa juga dikatakan mirip. Ya, secara bahasa nahwu bermakna arah dan juga serupa. Contoh kalimatnya al-jihatu, dhahabtu nahwa fulanin. Dhahabtu nahwa fulanin, saya telah pergi ke fulan. Atau bisa juga dhahabtu nahwa zaidin, saya telah pergi ke Zaid. Nah, arah. Jadi seakan-akan saya mengungkapkan kalimat bahwa saya sedang pergi ke fulan. Yang kedua adalah serupa. Nah, asyibuhu. Contoh kalimatnya adalah Muhammadun nahwu aliyun. Muhammadun nahwu aliyun. Muhammad serupa dengan Ali, atau Muhammad mirip dengan Ali. Nah, di sini kalimat nahwu yang di sini ataupun yang di sini itu bukan nahwu yang ingin kita pelajari, tetapi dia nahwu dari segi bahasa. Jadi ketika kita suatu waktu mendapatkan sebuah kalimat yang dimana kalimatnya ada tertulis nahwu, maka nahwu di sini artinya adalah entah itu bermakna sebagai arah, al-jihah, atau dia bermakna sebagai asyibuhu, yaitu mirip. Nah, itu secara bahasa. Namun yang kedua adalah nahwu secara istilah. Nah, ini adalah nahwu yang sedang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Nahwu secara istilah maknanya adalah al-ilmu bil qawaidi yu'rafu biha
ahkamu awakhiril kalimati al-arabiyyati fil halil tarkibiha. Jadi nahwu secara istilah yang ingin kita pelajari maksudnya adalah, pengertiannya adalah sebuah ilmu yang dimana dengan ilmu dengan mempelajari kaidah-kaidah, ya. Jadi nahwu itu sebuah ilmu, kita mempelajari kaidah-kaidah, yu'rafu biha, dengan kaidah itu kita mengetahui ahkamu awakhiril kalimat, yaitu hukum-hukum terhadap akhir daripada suatu kalimat Arabiyah fi hali tarkibiha, tergantung daripada keadaan yang memasukinya. Contoh saya bilang, ya. Contoh saya mengatakan zahabtu nahwa. Zahabtu nahwa. Sedangkan di bawah ini zahabtu nahwu. Ini perubahan kata nahwa dan nahwu itu adalah pelajaran daripada nahwu. Kenapa kita perlu untuk mempelajari tentang kaidah-kaidah akhir daripada suatu kata? Karena kita sedang mempelajari makna. Jadi ini lebih, nahwu itu lebih ke kita belajar maknanya apa. Makna. Nah, zahabtu nahwa fulan. Saya telah pergi ke fulan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari dia sebagai maf'ulun bih. Tapi untuk saat ini kita tidak usah memperpanjang dulu. Yang penting kita mengetahui terlebih dahulu bahwa nahwu itu adalah ilmu yang dimana kita mempelajari sebuah kaidah, yang dimana kaidah itu akan mengantarkan kita mengetahui hukum-hukum perubahan-perubahan daripada akhir kalimat sesuai daripada keadaannya. Itu pembahasan tentang nahwu. Lalu pertanyaannya adalah, kira-kira apa as-samrohnya? As-samroh itu adalah kelebihan atau buah yang dihasilkan daripada yang kita pelajari dari nahwu ini. Jadi setidaknya ada 2 poin inti yang kita dapatkan ketika kita mempelajari nahwu. Yang pertama adalah siyanatul lisani anil khoto'i fil kalamil arabi. Yang kedua adalah fahmul Qur'ani wal hadithi. Fahmul Qur'ani wal hadith. Nah, dengan mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui, kita akan siyanatul lisan, akan menjaga lisan kita daripada kesalahan dalam berbahasa Arab. Jadi ketika misal saya mengatakan zahabtu nahwu di sini, ya, bukan nahwa saya tulis, maka itu salah. Orang tidak akan paham. Jadi untuk mempelajari nahwu kita bisa terhindar daripada kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Menjaga lisan kita, disiyanatu, menjaga lisan kita daripada kesalahan-kesalahan dalam berbahasa Arab. Yang kedua, faedah atau buah yang bisa kita petik dari mempelajari ilmu nahwu adalah fahmul Qur'ani wal hadithi. Kita bakal mengetahui, kita akan memahami tentang kandungan-kandungan Al-Quran dan juga hadis. Ya, seperti itu. Insya Allah cukup dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita sedang mempelajari pokok inti daripada bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab itu tidak lepas daripada yang namanya nahwu dan juga shorof. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan silahkan untuk di komen. Ya, karena di sini channel ini semata-mata kita belajar bersama-sama, bukan bermaksud untuk guru atau menggurui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.